Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata abdi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wafiyum bi'ahdi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi min ba'di wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Yang saya hormati Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang beserta Kasubag Tata Usaha, yang kami hormati para karyawan, karyawati BDK Palembang, yang kami hormati para rekan-rekan WDS Suara di Balai Diklat Keagamaan Palembang yang sempat hadir pada kesempatan ini. Sungguh tiada kata yang paling indah yang patut kita ucapkan, serta tiada suara yang paling syahdu yang patut kita lantunkan pada siang hari ini, kecuali untayan rasa syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya jualah saat ini kita dapat menyempatkan waktu, meluangkan saat untuk bermuajahah, untuk mengisi kegiatan kultum Ramadan. Salawat dan salam semoga tercurah ke haribaan alam, suri tauladan kita semua dalam meniti kehidupan di dunia yang fana ini, menuju kehidupan kekal dan abadi dan selama-lamanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga tercurah pula kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah dan mutaba'ah kepadanya hingga yaumil akhir. Hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati, kalau kita kembali ke belakang dengan amaliyah kita selaku orang Islam, yaitu dimulai sejak datangnya bulan Rajab, itu ada doa yang sangat populer di masyarakat kita, yaitu dengan kalimat Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kenapa Rasulullah SAW sejak bulan Rajab itu berharap ingin bertemu dengan Ramadan? Kita lihat dari sisi historis, ya, mungkin sejarah yang menimpa beliau, juga amaliyah-amaliyah yang istimewa yang ada di 3 bulan itu, sehingga beliau sangat mencintai dan menyenangi meningkatkan amal di 3 bulan tersebut. Yang pertama bulan Rajab, bapak-bapak dan ibu sekalian, tercermin dengan doa tersebut. Sebenarnya ada 2 teks kalimat doa yang mirip, gitu ya. Yang pertama diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Tabrani dan Baihaqi. Itu kalimatnya Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Beda sedikit dengan hadis riwayat Imam Ahmad, karena hadis riwayat Imam Ahmad itu langsung pakai kata sambung waw, ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tapi maknanya sama, minta kepada Allah akan keberkahan bulan Rajab dan Sya'ban, dan memohon kepada Allah dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ternyata setelah digali, ya memang kalau Rajab itu kesebut 2 kali, katakanlah begitu ya, keistimewaannya. Keistimewaan pertama ya disebutkan langsung oleh Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahron fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan dalam setahun di sisi Allah itu 12 bulan semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dihormati, dimuliakan. Allah tidak atau belum menyebut ya nama bulan yang 4 yang istimewa itu.
Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasul, 4 bulan yang dihormati, dimuliakan itu bulan apa?" Maka sahabat menjawab, "Salah satun mutawaliyatun." Ada 3 bulan berurut-urutan. Wahya Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 bulannya berurut-urutan, yaitu Zulhijjah, Zulhijjah dan Muharram. Wahidatun munfaridah, satunya terpencil, misah. Wa Rajabun mudhor, itulah bulan Rajab mudhor. Kenapa kata-kata mudhor muncul? Rupanya ada salah satu suku di Jazirah Arab yang menyenangi, mencintai, senang beramaliyah di bulan Rajab. Itulah suku Mudhor. Maka kalimat Mudhor muncul, wa Rajabun mudhor. Jadi bulan Rajab itu salah satu bulan dari 4 bulan yang dimuliakan tadi. Tetapi yang kedua, uniknya Rajab ini dicintai pula oleh Rasulullah SAW. Ternyata ada sejarahnya, Bapak-bapak Ibu sekalian. Yang pertama, ya pada tahun itu yang dikenal dengan Amul Huzni, tahun duka cita. Ya, kenapa? Karena istri Rasulullah SAW yang bernama Sayyidah Khadijah itu wafat. Seorang istri yang sangat ia cintai, istri yang telah memberikan keturunan kepada Nabi 6 orang anak, Qasim, Abdullah, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Zainab dan Fatimah. Satu lagi putra beliau dari istri yang lain, yaitu Mariatul Qibtiyah bernama Ibrahim. Dari Khadijah itu 6, Bapak Ibu sekalian. Bahkan Khadijah merelakan ya hartanya habis untuk dakwah Islam, menyebarkan kalimat Allah di muka bumi. Dan beliau wafat. Dalam kitab Sirah Nabawiyah, Bapak-bapak, enggak lama jaraknya wafatnya Khadijah, wafat pula Abu Thalib, perisai dakwah Nabi, paman yang sangat ia cintai, paman yang sangat melindungi dia dalam berdakwah, wafat pula, Bapak sekalian. Tapi ada kesedihan dalam wafatnya Abu Thalib. Kenapa? Karena di ujung akhir hayatnya Abu Thalib tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sampai-sampai Rasulullah pernah berkata, "Paman, walaupun paman tidak mau mengakui aku sebagai utusan Allah, ucapkan saja la ilaha illallah." Gak apa-apa, gak mengucapkan Muhammad Rasulullah juga gak apa-apa. Saking pinginnya Abu Thalib mendengar pamannya mengucapkan kalimat tauhid. Tetapi sampai hembusan napas yang terakhir, Abu Thalib tidak mengucapkan kalimat tauhid tersebut. Bahkan tidak putus harapan, Rasulullah masih berucap, "Paman, sekalipun paman tidak mengucapkan kalimat tauhid, saya akan berdoa untuk paman." Ucapan Nabi ini malah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi may yasha." Muhammad, engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah memberi hidayah kepada yang dikehendaki. Begitu cintanya beliau kepada Abu Thalib, sampai segitu rupa. Itu pun wafat pula. Kesedihan Rasulullah. Untuk menghilangkan kesedihan, ya, menghibur diri lah kira-kira begitu. Beberapa waktu setelah ditinggal wafat pamannya juga beliau berjalan, mencoba menyebarkan agama Islam ini ke sebuah suku, namanya suku Sakif, ya, yang mendiami kabilah Taif. Nah, suku Sakif yang mendiami wilayah Taif. Itu ada suku Sakif. Bapak sekalian, beliau berdakwah ke sana. Bukannya beliau disambut, malah disambit, dilempari dengan batu. Bukan dilempar sekedar lempar, Bapak-bapak, dilempar, dikejar-kejar, persis seperti anak-anak melempari maling yang ketahuan. Berlari Rasulullah menyelamatkan diri, berdarah-darah. Bapak sekalian, sampai beliau berlindung sembunyi di kebun anggur milik orang Nasrani. Ya, yang penjaga kebunnya mengintip, memperhatikan orang yang sedang berlindung tadi. Dilihat
dari ucapan-ucapannya kok beda seperti orang-orang Taif. Orang Taif dia mengucapkan kalimat Tuhan, Lata, Manat, Hubal, Uzza, Ya'uq, Ya'us. Itu nama-nama berhala. Tetapi orang ini kok mengucapkannya Allah, la ilaha illallah, dideketi. Sampai dia bertanya, mereka bertanya, penjaga kebun bertanya, kamu siapa? Kenapa kamu mengucapkan kalimat-kalimat yang tak lazim diucapkan oleh orang-orang Mekah, oleh orang-orang Taif? Saya Muhammad, utusan Allah. Yang kuucapkan adalah kalimat-kalimat tauhid, mengesahkan Allah. Kamu siapa? Kami adalah penjaga kebun yang beragama Nasrani. Oh, kamu turunannya Yunus bin Matta. Loh, kok kamu tahu Yunus bin Matta? Ya tahulah. Dia utusan Allah, aku pun utusan Allah. Bapak Ibu sekalian, kita singkatkan saja kisah ini. Ya, beliau malah ditambah-tambah kesedihan oleh Allah. Maka Allah merencanakan sesuatu yang gembira bagi Nabi, yaitu diajaklah Rasulullah untuk berdharma wisata rohani. Jibril ajak hambaku Muhammad untuk berdharma wisata. Temui dia, ajak dia sampai ke sini. Maka terkenalah dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah Maha Kuasa, Allah Maha berkehendak. Bisa saja Isra Mi'raj itu tidak Isra, langsung saja Mi'raj. Dari Masjidil Haram langsung ke Sidratul Muntaha sana. Tetapi kan Allah ada tujuan biar dharma wisata. Berangkat dulu ke Palestina, baru naik ke langit. Dan ada yang satu yang maha dahsyat dan luar biasa lagi, yaitu mendapat perintah sholat 5 waktu sebagai hiburan rohani. Ya, merekatkan diri kepada Tuhan. Di saat nikmat banyak, di saat berduka, di saat banyak permasalahan, maka sholatlah tempat mengadu. Maka sholat diumpamakan seperti mi'rajnya kita orang yang beriman. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat adalah mi'rajnya orang yang beriman. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian yang kami hormati, digembirakanlah oleh Allah dengan perjalanan Isra dan Mi'raj. Maka beliau menyenangi, senang dengan hiburan itu yang tak terlupakan. Bapak-bapak juga bagi kita sekarang ini sedang dirundung duka, dilanda nestapa, kesedihan. Coba kita jalan-jalan rohani, ya. Kemana? Misalnya rohaninya rohani fisik, dharma wisata rohani. Jalan kemana? Umroh misalnya, haji dan lain sebagainya. Itu bisa menghibur kita. Itu ya Bapak sekalian. Maka itulah yang memotivasi Rasulullah. Kalimat Rajab itu beliau cintai. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti bulan berikutnya. Rajab pergi meninggalkan beliau. Datanglah bulan Sa'ban. Datang bulan Sa'ban. Bapak Ibu sekalian, beliau pun mencintai dan menyenangi bulan Sa'ban. Kenapa Rasulullah mencintai bulan Sa'ban? Mungkin paling tidak ada 3 riwayat yang dapat kita ungkap. Yang pertama, Nabi pernah ditanya, apa sih kelebihan bulan Sa'ban itu? Nabi bersabda, Nabi menjawab, ya, bulan Sa'ban itu adalah bulan yang sering dilalaikan, dilupakan oleh manusia. Syahrun tuhfalun nas, bulan yang sering dilupakan oleh manusia. Bulan Sa'ban itu baina Rajab wa Ramadan, bulan antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Itulah bulan Sa'ban. Syahrun turfa'u a'mal ila rabbil alamin, bulan diangkatnya amal-amal kepada Tuhan semesta alam. Fa uhibbu an turfa'a amali wa ana shaimun. Aku senang sekali tatkala amalku diangkat ke langit saat aku sedang berpuasa. Maka dipadukan dengan hadis riwayat Muslim dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW yang paling banyak puasa sunnah adalah di bulan Sa'ban. Tidak pernah aku melihat Rasulullah SAW puasa sunnah yang paling banyak kecuali di bulan Sa'ban. Sampai-sampai aku menyangka Nabi tidak berbuka lagi, puasa terus. Tapi ternyata berbuka juga. Sampai-sampai aku menyangka tidak puasa lagi, rupanya puasa lagi.
Ya, rupanya beliau ya takut juga disebut dengan mutasyabihah. Kalau puasa sunnah sebulan full Sa'ban, nanti mutasyabihah dengan bulan Ramadan. Karena yang namanya bulan sebulan penuh adalah bulan Ramadan. Itu sekalian. Nah, seperti kemarin ya, ada kasus sedikit ya, bukan kasus ikhtilaf, juga sudah dibahas oleh Ustaz Sudarmono. Ya, kemana Pak? Awal Ramadan kita berbeda. Awal Ramadan kita berbeda. Bapak-bapak yakini aja kuncinya ya. Al-ikhtilafu ummati rahmatun, dalam fikih rahmat. Nah, gitu ya. Yakini aja kalau besok, saya yakin besok belum Ramadan, ya sudah baca besok. Gitu ya. Maka muncul ada kaidah fikih haramun wa yahrumu saumun yaumus syak. Dan diharamkan bagi kamu puasa pada hari ragu-ragu. Enggak boleh itu. Maka tinggalkanlah yang ragu-ragu. Da'ma yuribuka ila ma la yuribu. Tinggalkan yang ragu-ragu kepada yang tidak ragu-ragu. Contohnya begini, aku besok na puasa. Kalau besok sudah 1 Ramadan, aku puasa Ramadan. Kalau belum Ramadan, aku na puasa Syawal, puasa Sa'ban. Nah, itu tidak boleh. Nah, ya, itu namanya puasa yang ngawang-ngawang, dah mantap namanya kan. Itu namanya wa yahrumu saumun yaumis syak. Dan diharamkan bagi kalian puasa pada hari ragu-ragu, maksudnya seperti itu. Yakinkan. Ya, Muhammadiyah yakin belum. NU pemerintah belum besok. Nanti Selasa. Nah, yakinkan gitu ya. Jangan seperti kata Pak Ma'ruf Amin disinggungnya kan. Nah, puasa, nah ngambil yang hari keduanya yang Selasa. Nanti lebarannya ngambil yang duluan. Bapak-bapak dan sekalian yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah, kembali kepada yang tadi. Jadi Nabi SAW paling sering puasa sunnah di bulan Sa'ban. Ya Bapak sekalian, bagi yang hobi-hobi puasa sunnah, dan saya tahu ya banyak sahabat-sahabat kita yang hobi puasa sunnah, termasuk kepala balik kita nih. Ya, beliau termasuk senang puasa sunnah, ya. Kemudian kepala balai yang dulu juga hobi puasa sunnah, ya. Dan di antara kita juga banyak hobi puasa sunnah, ya. Termasuk yang W utama baru. Ya, jangan-jangan dikabulkannya WI utama tuh karena banyak puasa sunnah, ya, sehingga SK-nya lancar. Ya. Mungkin Pak Syarif ini kurang hobi puasa sunnah ya, sampai nunggu SK Madiyah sudah 2 tahun belum turun-turun. Mungkin kurang puasa sunnah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan nanti disampaikan oleh rekan-rekan kita yang punya kapasitas untuk mengusulkan situ. Bapak sekalian, jadi Rasulullah yang pertama ya hobi dengan senang bulan Sa'ban itu karena maka dia dengan puasa sunnah ditambahinya. Yang kedua, bapak-bapak dan ibu sekalian, beliau tuh Mi'raj itu kurang lebih setahun sebelum hijrah, bapak-bapak. Dan setelah hijrah, sebelum Isra Mi'raj itu bapak-bapak beliau sholat. Padahal Isra Mi'raj itu menerima perintah sholat. Sebelum Mi'raj beliau sholat. Tapi sholat beliau itu sholat secara insting. Sholatnya siang dan malam. Ya, seperti diurai dalam tafsir dalam surah Al-Qiyamah. Sesudah Al-Mudassir tuh, Allah Akbar, Al-Muzammil. Nah, ya. Dalam tafsir Al-Muzammil itu dijelaskan bahwa Nabi itu sebelum Isra dan Mi'raj sholat, tapi sholatnya malam dan siang. Ya, itu aja yang membedakan. Tapi setelah sholat, setelah perintah Isra Mi'raj, beliau sholat sesuai dengan perintah itu 5 waktu. Waktu beliau hijrah ke Madinah, bapak-bapak, itu sholatnya menghadap ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Ya, kalau waktu di Mekah ya ke Ka'bah. Dan dalam riwayat disebutkan sampai kurang lebih 16 bulan beliau berkiblat ke Masjidil Aqsa. Ya mungkin sebab musabab belum diizinkan berkiblat ke Masjidil Haram itu perlu waktu ya, perlu waktu tambahan maksud saya ya, ada kajian khusus lah. Tapi kita ambil saja kurang lebih 16 bulan
Nabi berkiblat ke Masjidil Aqsa. Selama berkiblat ke Masjidil Aqsa itu, bapak-bapak dan ibu sekalian, beliau sering menengadahkan wajahnya ke langit. Qad nara taqalluba fis sama, wajhahu fis sama. Kalau malam-malam keluar habis maghrib, ngok pucuk. Terus sering lah pokoknya ya. Dia sampai Allah menurunkan firman Allah ya. Aku sering melihat kamu menengadahkan, mendongakkan wajahmu ke langit karena kamu ingin pindah kiblat. Nah sekarang Muhammad fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Mulai sekarang arahkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Arahkan solatmu, arahkan tawajjuhmu, solatmu ke arah Masjidil Haram. Bapak-bapak sekalian, maka dari hari itu sampai hari ini kita solat ya menghadap ke Masjidil Haram. Bapak ibu sekalian yang kami hormati dan dimuliakan Allah, Bapak ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, turunnya perintah Allah tersebut pada bulan Sa'ban. Itu menurut sebagian ahli riwayat ya, turunnya perintah pindah kiblat ke arah Masjidil Haram itu pada bulan Sa'ban. Ini yang menyebabkan Nabi cinta dengan bulan Sa'ban. Kemudian yang berikutnya, yang tiga aja ambilnya ya. Yang ketiga, bagi bapak-bapak yang sholat Jumat atau di masjid yang Jumatannya azan 2 kali ya, azan 2 kali ya, biasanya gitu ya, banyak di Palembang ini. Yang azan pertama menandakan waktu zuhur telah tiba. Jadi ibu-ibu yang di rumah, musafir di perjalanan yang mau sholat pada tepat waktunya, sudah azan berkumandang, itu zuhur telah sampai. Artinya syarat sah sholat itu sudah sampai itu ya. Tuh. Ya, yang kedua itu menandakan atau mengantar khatib ke atas mimbar untuk berkhutbah. Ya, di Mekah Madinah sama 2 kali azannya juga sampai hari ini. Cuman tidak ada ya, cuman bedanya dikit. Kalau di kita azan keduanya diantar dengan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah bersama malaikatnya sholawat kepada Nabi. Hai orang yang beriman, sholawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkan salam. Abu Sa'id Al-Khudri, tokoh Madinah, nemuin Nabi. Ya Rasul, kalau kami mengucapkan salam kepada engkau, kami paham, kami tahu. Tatkala bertemu, assalamualaikum. Tapi sekarang Allah nyuruh baca sholawat pula. Cak mano sholawat itu? Apakah berbentuk bacaan atau gestur tubuh? Kalau gestur tubuh apa setiap ketemu begini? Atau begini? Atau kalau bacaan gimana? Maka dalam riwayat disebutkan Nabi juga tidak bisa jawabnya. Ya, Nabi merenung beberapa saat sampai datang Jibril memberikan arahan. Kira-kira bacaan salawat seperti ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Nah, itulah salawat dalam salat yang sering disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Bapak Ibu sekalian, itu salawat yang paling utama. Ya, di antara 70 sekian macam sholawat Nabi, itu yang paling utama. Bapak Ibu sekalian, perintah sholawat kepada Nabi, perintah sholawat dan salam kepada Nabi ini turun pada bulan Sa'ban. Itulah makanya banyak ulama menyarankan agar membaca banyak-banyak sholawat di bulan Sa'ban. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti bulan berikutnya, Sa'ban pun berlalu. Masuklah bulan Ramadan. Wah, ternyata doa Nabi dikabulkan ya. Sa'ban berlalu, Rajab berlalu, Ramadan bertemu. Maka saking senangnya Nabi menatap bulan sabit ya. Allahu Akbar, kata beliau. Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tarda. Rabbuna wa rabbukallah.
Allah Maha Besar. Ya Allah, telah nampak bulan sabit depan kami. Ya, bulan yang membawa keamanan, keberkahan, keselamatan, taufik. Semoga semua dapat membawa kecintaan kepadamu ya Allah, dan keberkahan serta ridho-Mu. Hai bulan, Tuhan aku dan Tuhan kamu adalah Allah. Itu kata Nabi. Saking senangnya datang bulan Ramadan. Nah, senang tersebut alhamdulillah sekarang sedang kita rasakan, ya. Senang kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Ya, bulan yang penuh dengan keberkahan. Masalah kenikmatan ataupun fadilah bulan Ramadan banyak sudah dijelaskan oleh ustadz-ustadz kita, mubalik kita. Cuman saya nutuplah dengan kita kira-kira dengan petikan khutbah Nabi. Dengan petikan khutbah Nabi. Ayuhan nas qad adullukum syahrun azim. Hai sekalian manusia, telah datang bulan yang menaungi kalian. Syahrun mubarakun. Ya, syahrun azim, bulan yang penuh dengan keagungan. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Bulan ada satu malam di dalamnya 1000 bulan, sama seperti ibadah 84 tahun. Apa ada di antara kita yang umur 84 tahun? Ya. Kalau seandainya ada, nah, perumpamaan dapat Lailatul Qadar seperti ibadah 84 tahun non stop. Ya, non stop. Kita beribadah umur 24 tahun ya. Tapi kalau dapat malam Lailatul Qadar seperti ibadah 84 tahun non stop. Itulah keistimewaan, salah satu keistimewaan di bulan Ramadan. Hadirin sekalian yang saya hormati, kalau ini semua kita lakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah, insya Allah janji Allah melalui lisan Nabi itu pasti, ya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan perhitungan, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Layak ia mendapatkan 2 piala. Lis-shaimi farhatani. Bagi yang berpuasa Ramadan akan mendapatkan 2 piala kebahagiaan, kemenangan. Farhatun inda Idul Fitri, satu kebahagiaan tatkala beridul fitri, baik Idul Fitri nanti tanggal 1 Syawal maupun berbuka. Itu kalimatnya fitr kan, berbuka. Itu bahagian yang tatkala berbuka itu kan. Ya, apalagi beridul fitri ini nanti tanggal 1 Syawal. Wa farhatun inda liqa'i rabbi, dan satu kebahagiaan lagi tatkala berjumpa dengan Tuhan. Mudah-mudahan kita termasuk yang ada di dalamnya, yang mendapatkan kemuliaan dan keagungan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Mari kita akhiri ta'lim kita dengan sama-sama membacakan kafarat majlis ta'lim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.